Kami kira rekan-rekan media sekalian, arahan dari Bapak Menko, poin-poin yang disampaikan Bapak Menko tentang penerapan PPKM darurat Jawa Bali mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 itu akan kami tuangkan dalam bentuk regulasi disepakati oleh Bapak Menko dan menteri-menteri lain, yaitu instruksi Mendagri. Jadi menggunakan jalur perundang-undangan pemerintah daerah 23 nomor 2000 tahun 2014, karena di situ bisa memberi instruksi kepada daerah. Tadi itu ada sanksinya, itu disampaikan Bapak Menko tadi. Kemudian ini draftnya yang sudah kami susun, namun ini sekali lagi belum final, jadi mohon jangan sampai disampaikan, karena ini nanti akan finalnya nanti kami serahkan kepada Bapak Menko untuk nanti dikoreksi. Kalau memang tidak ada koreksi lagi dari Pak Menko, atau kalau ada koreksi kami perbaiki, segera hari ini juga kami akan segera tandatangani dan share kepada seluruh kepala daerah di Jawa Bali. Kemudian tadi kita arahkan rekan-rekan untuk daerah, yang penting segera untuk, ini kunci adalah sinergi. Ini masalah kendali sosial, mengendalikan masyarakat yang cukup banyak se-Jawa Bali. Otomatis ini bukan pekerjaan yang mudah, sehingga perlu kolaborasi, dan kunci daripada sistem kita adalah kekompakan Forkompinda dengan tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karena itu, setelah nanti ditandatangani ini, bahkan setelah rapat ini, Forkompinda kita minta untuk segera tingkat 1 dan tingkat 2 berkoordinasi. Jadi mulai dari gubernur, pimpinan gubernur sebagai pimpinan Forkompinda, berkoordinasi dengan pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, jajaran Kejaksaan juga, kemudian melaksanakan rapat dengan pimpinan dan seluruh anggota Forkompinda tingkat 2, kota kabupaten masing-masing. Strateginya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, biar ada satu suara dulu. Dan kemudian setelah itu di follow up dengan rapat Forkompinda tingkat 2 yang dipimpin oleh Bupati, Wali Kota, Dandim, Kapolres, Kajari, dan kemudian mereka memberi arahan kepada jajaran di bawahnya kecamatan secara bertingkat. Nah, ini kita harapkan dengan langkah-langkah itu, sambil nanti dari pusat, tadi ada arahan dari Bapak Menko tadi pada saat rapat, per 3 hari akan melakukan monitoring. Termasuk diantaranya nanti akan mungkin lebih ketat pada saat menjelang akhir dari periode ini, karena periode ini akhirnya nanti ada momentum penting, yaitu Hari Raya Idul Adha, yang juga ada kerawanan di situ, sehingga nanti akan ada rapat khusus. Saya kira mikiran nanti di bagian akhir nanti, khusus mengantisipasi Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang mohon bantuan media, betul-betul mohon bantuan narasinya supaya masyarakat confident bahwa memang ini harus dilakukan. 3 minggu ini memang kita harus dilakukan dengan langkah-langkah yang tegas dan ketat. Karena memang kalau tidak kita lakukan, tetap saja akan menekan ekonomi. Kalau angka kasus COVID dan bornya juga hampir penuh, otomatis juga akan membuat masyarakat panik dan itu akan kontraksi ekonomi. Maka lebih baik kita melandaikan dengan tegas, dan kemudian kita lakukan dengan sangat serius 3 minggu ini. Tadi ada pertanyaan tadi saya lihat tadi, bagaimana setelah 3 minggu ini? Ya kami kira akan dievaluasi, tapi lebih baik kita bersakit-sakit 3 minggu daripada kita berlandai-landai 3 minggu dan kemudian kasusnya tidak turun, terpaksa kita harus perpanjang lagi. Kontraksi ekonomi akan makin terasa. Oleh karena itu 3 minggu ini kami kira memang langkah-langkahnya lah tegas dengan segala kolaboratif kekompakan Forkompinda dan sekaligus ANEF kita, termasuk pengecekan ke lapangan. Dan kemudian juga mohon sampaikan kepada rekan-rekan pada media dengan bahasanya masing-masing agar masyarakat juga tidak menjadi panik, karena dengan adanya pembatasan sampai ada yang 100% working from home, untuk kesiapan logistik, kesiapan makanan, minuman, itu sebetulnya tidak menjadi masalah. Karena makanan, minuman, semua sektor industri
Ini seperti dalam halaman 3, tolong halaman 3. Sektor industri, logistik itu tetap jalan semua 100% dengan penerapan protokol secara ketat. Ya, halaman 3 poin yang ketiga bawah terus. Poin nomor 2 gandul. Nomor 2 gandul ya. Ya itu. Jadi sektor kritikal seperti diantaranya logistik, transportasi, kemudian di bawahnya lagi kalau kita lihat di situ ada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari itu masih dapat dilaksanakan. Makanan, minuman, penunjangnya itu tetap jalan. Artinya produksi makanan, minuman, logistik, kebutuhan sehari masyarakat tetap jalan industrinya. Kemudian supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari tetap jalan. Tapi operasionalnya dibatasi sampai jam 20 dan kapasitasnya 50%. Saya kira bisa 50% ini. Jadi masyarakat nggak perlu berbondong-bondong datang. Apotik dan toko obat tetap buka. Jadi jangan khawatir untuk beli obat-obatan dan lain-lain. Apotik dan toko obat tetap buka 24 jam. Ini. Kemudian yang di poin E di situ, makanan minuman yang dibuka di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedang kelima, lapak, jajaran, baik yang di lokasi sendiri maupun lokasi di pusat perbelanjaan masih buka, tapi menerima hanya delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine in. Nah, jadi prinsipnya kita lihat bahwa untuk kesediaan makanan minuman ini tetap siap, di samping pemerintah juga tentunya mempersiapkan cadangan logistik. Saya pikir demikian Bapak Menko, terima kasih. Misalnya undang-undang yang terkait dengan masalah penegakan protokol kesehatan pandemi, itu adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Kemudian undang-undang tentang wabah penyakit menular. Semua itu ada sanksi pidananya. Di antaranya kalau seandainya terjadi kerumunan, membuat kerumunan besar yang membuat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan sehingga terjadi penularan, nah itu dapat dikenakan pidana. Bahkan pidananya cukup lama waktunya. Kemudian juga kalau seandainya KUHP juga bisa dikenakan kalau seandainya sudah diperintahkan misalnya untuk berhenti tidak melanjutkan perjalanan karena itu akan sudah diatur tidak boleh, atau misalnya ada tempat yang jam 8 harusnya ditutup, tapi kemudian tidak laksanakan, melawan, ya ada pasalnya, pasal 212 sampai dengan 218 KUHP, melawan perintah petugas yang sah. Tuh. Kemudian selain itu juga perda, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sudah dibuat dari tahun lalu, kami dorong, hampir semua daerah sudah memiliki perda dan perkada tentang ketaatan protokol kesehatan. Ya kalau yang perda itu ada sanksinya, itu sanksi pidana denda. Kemudian ada sanksi sosial. Sementara untuk yang perkada lebih banyak ke sanksi sosial. Nah ini juga dapat ditegakkan oleh Satpol PP bersama dengan Polri dan Kejaksaan menggunakan mekanisme namanya operasi justisi tindak pidana ringan. Jadi seperti tilang SIM itu cepat sekali. Nah ini untuk memberikan efek jera. Tapi sekali lagi penindakan adalah upaya terakhir. Yang terakhir juga ada Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko. Yang mohon nanti bisa ditegaskan di situ bahwa untuk kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat ini juga dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif, teguran tertulis, sampai dengan ke sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nah ini sudah disampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah. Terima kasih. Jadi memang dalam rangka penegakan ini, disiplin ini adalah social control mulai dari preventif, pendekatan secara cara persuasif sampai ke cara koersif. Tadi sudah diarahkan oleh Bapak Menko kepada seluruh stakeholder yang sangat berpengaruh di negara ini, mulai dari jajaran pemerintah daerah, gubernur dan semua bupati wali kota tadi yang seluruh Jawa Bali tadi hadir,
kemudian seluruh Kapolres, Kapolda, semuanya hadir, Pangdam dan Rem dan Dim semua hadir, Kajari juga semua, Kajati semua hadir bersama pimpinannya masing-masing, Kapolri, Panglima, Jaksa, kemudian Bapak Menko, Bapak Mendagri, banyak semua. Dan itu untuk menyamakan persepsi bahwa mulai penegakan ini harus serius. Dimulai dari langkah-langkah persuasif sampai ke koersif. Jika ketemu kasus seperti tadi, maka otomatis memang persuasif. Tapi kalau seandainya kita lihat situasionalnya perlu koersif, maka sebetulnya ada landasannya. Kalau kerumunannya besar, ya bisa digunakan undang-undang wabah penyakit menular atau karantina kesehatan. Itu yang menyangkut, yang menggunakan mekanisme penyidikannya menggunakan mekanisme cara biasa, artinya diproses hukum sesuai pasal pidana, kemudian diserahkan kepada jaksa sampai ke pengadilan. Dan kemudian kalau seandainya itu misalnya tidak pakai masker di tempat, bisa juga dikenakan, kalau mau digunakan cara yang sangat koersif, itu dikenakan sanksi denda dengan menggunakan mekanisme namanya tindak pidana sidang, tidak pidana ringan. Itu dapat dilakukan sidang di tempat bersama-sama dengan kepolisian, Satpol PP, kepolisian, kemudian kejaksaan dan pengadilan negeri. Nah, kami kira itu mekanismenya. Jadi mulai dari persuasif sampai dengan koersif. Aturannya sudah ada di Perda sebetulnya dan Perkada di samping undang-undang yang ada. Terima kasih.